pemuda remaja yang dikasih oleh Tuhan, bertemu lagi dengan Kak Sion di sini, bersama dengan Kak Sion di Midai Channel. Hari ini kita akan membahas tentang topik berdoa. Yang Kak Sion ambil dari kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Ayat ini sudah Kak Sion sharingkan juga kepada anak-anak sekolah minggu. Kalau kalian mau lihat dengan versi sekolah minggu, kalian boleh cari di channel ini, atau mungkin nanti Kak Sion akan sediakan linknya di sini. Tapi karena kalian kaum muda dan remaja, tentu penyampaiannya berbeda ya, porsinya berbeda. Oke, langsung saja kita buka kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, ceritanya Daniel ini adalah orang yang sangat disukai oleh Raja Darius saat itu. Kalian bisa baca di awal-awal ayat yang ke-6. Nah, Raja Darius sangat menyukai Daniel, sehingga akhirnya Raja Darius memiliki rencana untuk menempatkan Daniel sebagai orang nomor 2 di kerajaannya. Meskipun Raja Darius menyukai Daniel, tetapi tidak semua orang menyukai Daniel. Banyak raja-raja yang lain, pejabat-pejabat tinggi yang lain, mereka mencari alasan supaya mereka bisa menjatuhkan Daniel. Tentu kalian juga sering yang mengalami hal yang seperti ini. Banyak orang yang tidak menyukai kalian karena kalian mungkin mengalami keberhasilan, mungkin kalian next level, sehingga orang lain menjadi iri pada kalian. Itu yang dialami juga oleh Daniel. Kak Sion ceritakan dulu ya latar belakang permasalahan. Nah, mereka akhirnya bersekongkol untuk mencari cara menjatuhkan Daniel. Dan satu-satunya kelemahan Daniel adalah karena kelemahan tanda kutip ya ini. Kelemahan Daniel di dalam bangsa penyembah berhala saat itu, karena Daniel menyembah kepada Allah. Mereka menganggap itu sebagai kelemahannya Daniel untuk menjatuhkan Daniel. Akhirnya mereka bersepakat supaya raja mengeluarkan perintah. Raja nggak tahu maksud mereka, tujuan mereka sebenarnya. Perintah itu adalah supaya semua orang nggak boleh meminta kepada manusia atau dewa manapun kecuali kepada raja. Akhirnya setelah Daniel mendengar hal itu, makanya di ayat yang ke-11 tadi kita lihat di ayat yang ke-11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, apa yang Daniel lakukan? Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, dari cerita Daniel ini kita akan belajar mengenai prinsip berdoa. Ada 3 yang Kak Sion dapatkan di sini tentang prinsip berdoa. Semoga kita bisa habiskan dalam satu video ini. Kalau tidak bisa, durasinya cukup banyak, mungkin Kak Sion akan buatkan di dalam part-part berikutnya. Tapi semoga saja bisa kita selesaikan ya. Yang pertama, berdoa itu harus dibiasakan. Berdoa itu harus dibiasakan. Itu yang pertama. Berdoa kita itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan, mengeratkan relasi kita dengan Tuhan. Itu berdoa. Kalau orang, karena kita bicara tentang konteks kaum muda ya, Kak Sion bicara tentang konteks kaum muda, tentang pacaran. Asik. Siapa di sini yang sudah pacaran? Oke. Nah, orang yang berpacaran tentu membutuhkan komunikasi untuk mengeratkan relasi. Makanya ada WhatsApp, ada Line, ada apa lagi ya? Ada WeChat dan lain sebagainya. Ada inbox Facebook dan lain sebagainya. Ada Twitter, ada Instagram. Banyak ya media-media sosial. Untuk apa? Untuk mengeratkan relasi. Apalagi yang LDR ya. Waduh, derita anak LDR. Maka satu-satunya senjata adalah HP untuk berkomunikasi. Bisa video call dan lain sebagainya. Ya. Bayangkan kalau orang yang berpacaran, orang yang punya relasi itu tidak berkomunikasi. Waduh,
Itu penderitaannya sangat luar biasa, menderita karena rindu ya. Bilang-bilang rindu itu berat. Nah, kalau kita mengaku sebagai orang percaya, kita punya relasi dong harusnya dengan Tuhan. Dan untuk mengeratkan relasi itu butuh yang namanya komunikasi. Komunikasi kita kepada Tuhan itu adalah lewat doa. Dan itu harus dibiasakan. Daniel 3 kali sehari seperti yang biasa ia lakukan. Sudah biasa Daniel berdoa. Bagaimana dengan kita semua? Apakah kita semua sudah membiasakan diri berdoa kepada Tuhan? Teman-teman kaum muda, apakah engkau suka berdoa kepada Tuhan? Apa untungnya ketika kita memiliki relasi yang erat dengan Tuhan? Yang pertama, kita tidak segan-segan untuk minta kepada Tuhan. Kita tidak segan-segan untuk minta kepada Tuhan. Kasihan punya ilustrasi seperti ini. Sekali lagi, pacaran lagi ya, konteks pacaran lagi. Kalau seandainya ada cewek, ini ceweknya ya, ini pacarnya. Nah, jadi mereka berdua ini pacaran. Ini cowok pacarnya. Seperti itu. Ketika mereka berjalan, contohnya jalan seperti ini bertiga, terus tiba-tiba si cewek ini lapar. Kira-kira si cewek ini akan ngomong ke siapa kalau dia lapar? Ke pacarnya atau ke teman pacarnya? Contohnya dia mau beli bakso mungkin, lu lapar, bu bakso gitu kan. Kira-kira dia ngomong ke siapa? Tentu ke pacarnya, bukan? Karena apa? Karena ada relasi. Nah, begitu juga dengan kita dengan Tuhan. Kalau kita punya relasi yang erat dengan Tuhan, sehingga kita nggak segan-segan minta kepada Tuhan. Tapi kalau kita jauh kepada Tuhan, waduh, kita pasti akan punya perasaan yang segan untuk minta kepada Tuhan. Atau mungkin kita, udahlah, gak usah minta. Kayaknya apa? Nggak dikasih karena kita nggak minta. Karena kita jauh dari Tuhan. Ya. Yang kedua, apa keuntungannya ketika kita memiliki relasi yang erat dengan Tuhan? Yang kedua, permintaan kita itu seiras atau selaras atau sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Permintaan kita seiras dengan kehendaknya Tuhan. Pernah nggak sih kalian berpikir permintaan ini sesuai nggak ya sama kehendaknya Tuhan? Kehendakku sesuai nggak ya dengan kehendaknya Tuhan? Pernah nggak berpikir seperti itu? Pasti kalian pernah berpikir seperti itu. Nah, ketika kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan, maka yakin dan percaya permintaan kalian itu pasti seiras dengan kehendaknya Tuhan. Kasihan punya ilustrasi kisah nyata tentang kehidupan Kasihan sendiri. Waktu kecil, tentu kalian semua suka mainan ya pastinya. Kalau cowok mungkin suka mobil-mobilan atau apa. Kalau cewek mungkin suka boneka dan lain sebagainya. Barbie apalagi. Nah, waktu kecil ketika Kak Sion mau minta dibelikan mainan sama papanya Kak Sion pasti sudah hafal kodenya papanya Kak Sion. Kalau Kak Sion contohnya lihat barang ini, lalu Kak Sion cuma tatap mata papanya Kak Sion dengan harapan. Tapi kalau mata bapaknya Kak Sion, mata papanya Kak Sion agak merotot, itu pasti nggak akan dibeli. Dan Kak Sion pasti nggak akan berani minta. Ya, cukup pakai tatapan mata aja. Nggak kayak anak-anak kecil zaman sekarang yang mungkin harus nangis, guling-guling dulu untuk meminta sesuatu. Kak Sion dulu waktu kecil, cukup pakai tatapan mata aja sudah tahu. Ini boleh dibeli nggak? Kira-kira seperti itu ya tatapan matanya. Ini boleh dibeli nggak? Itu dalam hati mungkin nggak boleh. Atau mungkin boleh. Kak Sion tahu hanya dari tatapan mata saja. Kenapa? Karena sudah ada relasi tadi. Karena sudah ada relasi dengan bapaknya Kak Sion. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, maka permintaan kita itu seiras dengan kehendaknya Tuhan. Seiras dengan kehendaknya Tuhan. Kalau kita baca di ceritanya Daniel di sini, luar biasa permintaan Daniel. Tentu Kak Sion yakin Daniel ini sedang meminta Tuhan memberikan pertolongan kepada Daniel. Dan itu seiras
dengan maunya Tuhan juga. Supaya apa? Tuhan menyatakan kemuliaannya. Kalau kita lihat di sini di ayat yang ke-26 dan 27 dan seterusnya sampai 28, di situ Raja Darius mengumumkan bahwa Tuhannya Daniel itu Tuhan yang luar biasa. Artinya Tuhan menyatakan kemuliaannya. Kemuliaannya. Kalau kita baca juga di ayat yang di pasal-pasal sebelumnya ya, pasal yang kedua ayat yang ke-18 ya. Mereka di situ ada Daniel, ada Hananya temannya Daniel, ada Misael dan Asaria. Waktu itu kan raja bermimpi ya, tapi raja nggak tahu mimpinya apa, dia nggak bisa ceritakan kembali mimpinya, apalagi mengetahui artinya. Sehingga akhirnya raja meminta para ahli-ahli saat itu, orang-orang berhikmat, untuk mengartikan mimpinya dan kasih tahu mimpinya apa. Bayangin ya, orang mimpi tapi nggak tahu mimpinya apa, tapi minta diartikan. Akhirnya semua orang berhikmat bingung, sehingga akhirnya raja bilang, bunuh semua orang berhikmat itu, gak ada gunanya. Orang-orang yang katanya orang pintar itu gak ada gunanya. Akhirnya Daniel berdoa pada Tuhan bersama dengan teman-temannya supaya mereka tidak dibunuh ya, supaya mereka tidak dilenyapkan. Ayat yang ke-18. Akhirnya Tuhan memberikan kepada Daniel rahasia mimpi raja itu beserta dengan lakinya. Permintaan Daniel seiras dengan maunya Tuhan. Maunya Tuhan itu adalah Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui jawaban doa terhadap permintaan Daniel dan teman-temannya. Akhirnya kalau kita lihat luar biasa ya, di ayat yang ke-47, pasal 2 ayat yang ke-47, berkatalah raja kepada Daniel. Ini Raja Nebukadnezar sebelum Raja Darius tadi. Sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu, dan seterusnya. Luar biasa kebaikan Tuhan ya, dengan menjawab doa Daniel itu seiras dengan kehendaknya Tuhan, yaitu menyatakan kemuliaan. Dari sini Kak Sion dapat prinsip bahwa doa yang seiras dengan kehendak Tuhan itu adalah doa yang hasilnya itu menghasilkan kemuliaan nama Tuhan. Hasilnya itu memuliakan nama Tuhan. Apapun permintaan kita, ya apapun permintaan kita, hasilnya itu memuliakan Tuhan kan? Memuliakan Tuhan kan hasilnya itu. Nah, ketika kalian punya relasi yang erat dengan Tuhan, ya, ketika kalian punya relasi yang erat dengan Tuhan, maka permintaan kalian itu seiras dengan kehendaknya Tuhan. Dan tentu permintaan kalian adalah permintaan yang memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kita tahu Pak Syir dekatkan diri kepada Tuhan? Ya, itu antara pribadi kalian dengan Tuhan sendiri. Antara pribadi kita dengan Tuhan sendiri. Ketika kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan, tentu Tuhan akan menyatakan kehendaknya kepada kita dan kita tahu, oh ya, ini kehendaknya Tuhan. Kalian mungkin mau cari jodoh yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan. Ya, seperti itu rahasianya. Dekatkan diri kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan, Tuhan, dia sesuai nggak untukku Tuhan? Seiras nggak Tuhan dengan kehendakmu? Apakah hubungan kami nanti memuliakan nama Tuhan nggak? Itu tanya kepada Tuhan, ya. Tanya kepada Tuhan, minta kepada Tuhan menyatakan kehendaknya supaya permintaan kalian juga seiras dengan kehendaknya Tuhan. Nah, yang ketiga, selanjutnya, apa keuntungan ketika kita memiliki relasi yang erat dengan Tuhan? Yang ketiga, tidak kalian minta pun itu diberikan kepada kalian. Kasihan kembali ke pasal yang kedua tadi, permintaannya Daniel dan teman-temannya itu cuma Tuhan, berikanlah arti mimpi itu, rahasia mimpi itu kepada kami, supaya kami bisa menjawabnya dan kami tidak mati. Ayat kita baca lagi ya, pasal 2 ayat yang ke-18. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Asaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya, lihat, perhatikan, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Permintaannya
Cuman Tuhan berikan kami mimpi raja itu ya Tuhan, dan artinya atau rahasia itu supaya kami bisa memberitahukannya kepada raja dan kami tidak mati. Itu aja permintaan mereka. Mereka nggak pernah tuh minta supaya kami dapat kekayaan, supaya kami dapat harta, supaya kami dapat kedudukan, nggak ada. Tapi itu diberikan oleh Tuhan. Padahal mereka nggak minta. Kita baca di ayat yang ke 48 dan 49 pasal 2 ya. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang banyak, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Teman-teman Daniel tadi namanya diganti ya, pakai nama Babel. Kalau sebelumnya kan namanya Buddha. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Bayangkan, hanya berawal dari seorang budak. Mereka itu sebenarnya budak loh, orang-orang yang ditawan. Akhirnya dipilih untuk menjadi orang-orang yang berpendidikan, dididik supaya menjadi orang-orang yang bekerja di kerajaan. Mungkin mau dipekerjakan menjadi pegawai-pegawai biasa lah. Kalau sekarang mungkin tukang-tukang ketik, orang-orang kantor, orang-orang administrasi seperti itu. Tapi akhirnya mereka diangkat menjadi orang yang jauh lebih berkuasa. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Ya, padahal mereka nggak minta. Selanjutnya, kalau kita lihat juga di pasal yang ke-6 tadi, ya, Daniel itu nggak minta loh supaya Tuhan memberikan dia kekuasaan, tapi itu yang diberikan oleh Tuhan. Di ayat yang ke-29 kalian melihat Daniel ini mempunyai kedudukan yang tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia. Daniel nggak pernah minta yang seperti itu pada Tuhan. Contohnya lagi, Raja Salomo. Ingat gak ketika Raja Salomo berdoa kepada Tuhan, Tuhan bilang apa? Kau minta apa? Raja Salomo bilang, berikan aku hikmat Tuhan, supaya aku dapat memberikan keputusan yang bijak kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu bangsa yang besar. Akhirnya Tuhan memberikan lebih dari itu. Selain dari hikmat, Tuhan memberikan harta kekayaan yang sangat banyak kepada Raja Salomo. Di dalam perjanjian baru, kalau kalian baca, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati pikiran manusia pun, itu Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang punya hubungan yang erat dengan Dia. Itu Tuhan sediakan. Tuhan yang sediakan bagi mereka yang